Assalamualaikum Pak. Salam. Sekarang duduk Pak Latif. Ya Pak. Ada apa nih Pak? Saya dipanggil sini Pak. Apa kabar Pak Latif hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Apakah Pak Latif sedang mengajar atau tidak? Tadi pagi ya Pak, sekarang udah enggak. Oh, sedang mengajar. Oh, Pak Latif kan sudah mengajar beberapa hari ini. Ya Pak. Apa ada kendala atau ada keunggulan atau bagaimana dengan Pak Latif? Kendala saya rasa awal-awal ini palingan awal-awal pembelajaran ini Pak, biasanya anak-anak baru meminjam buku paket Pak. Jadi itu aja, palingan ada beberapa orang yang keluar dari kelas gitu Pak. Nah, jadi dari siswa yang keluar dari kelas ini mungkin dia punya tujuan tertentu atau ada perlu yang disampaikan sama Pak Latif atau bagaimana? Dia ada keperluan tertentu Pak, pergi ke pustaka meminjam buku paket dulu Pak untuk persiapan yang berikutnya Pak. Ya. Ya. Kemudian dari pembelajaran Pak Latif yang dilaksanakan di kelas Ya. maupun di luar kelas, Ya. apakah terjadi suatu kendala yang lain selain dari siswa keluar masuk peminjaman buku? Untuk secara keseluruhan tidak Pak, soalnya kelas kami sudah melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas Pak. Ya, Ya. keyakinan kelas bagaimana yang Bapak telah buat? Keyakinan kelasnya seperti ini Pak, misalnya tidak boleh siswa berbicara saat guru menerangkan di depan. Ya, terus? Terus tidak boleh keluar masuk saat jam pembelajaran. Ya, terus? Terus tidak boleh cabut. Tidak. Terus selalu menjaga dan memelihara kelas supaya lebih bersih. Jadi keyakinan kelas itu yang diterapkan oleh siswa-siswi sini Pak. Ya. Kapan terjadinya pelaksanaan pembelajaran untuk membuat keyakinan kelas itu? Coba ulangi lagi Kapan Pak. dilaksanakan itu? Apakah sudah 1 minggu, 2 minggu yang lalu, atau baru. bulan kemarin? Oh gitu Pak. Gitu. Baru minggu ini Pak, minggu pertama ini Pak. Ah. Ya, minggu kemarin kan disuruh siswa itu membuat salah satu keyakinan kelas menurut individu masing-masing Pak. Jadi dia anak-anak siswa-siswi itu mencatat keyakinan kelas menurut dia. Contohnya harus kelas ini harus rapi, harus dipel sekali seminggu gitu Pak. Harus Ya. bersih, harus rapi, Ya. dan harus bersih. Terus tidak boleh baju keluar, harus rapi gitu Pak. Jadi banyak juga lah masukan dari keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa-siswi itu Pak. Ya, artinya keyakinan kelas yang sudah Pak buat itu semuanya kan meningkatkan kedisiplinan Yang untuk melancarkan proses pembelajaran ya. baik di kelas. Apakah ada dibuatkan keyakinan kelas yang lain, misalnya seperti bagaimana kalau dia di luar kelas dalam jam istirahat? Di luar kelas pada jam istirahat. Ya. Ya ada juga Pak. Palingan kami kan mengambil ada 7 seperti ketua kelas, ada wakil ketua, terus ada bendahara, ada sekretaris 2, dan keamanan 2 orang Pak. Jadi keamanan yang laki-laki ini lah, misalnya kalau laki-laki, keamanan laki-laki juga lah yang menjemput temannya kalau bapak udah masuk gitu Pak. Kalau temannya masih luar, jadi keamanannya kan ada tuh, keamanan kelas. Ya. Jadi dipanggil lah temannya yang masih di luar pada jam pembelajaran ini Pak, dipanggil oleh yang keamanan tadi Pak. Bapak udah masuk atau ibu udah masuk, kayak gitu dipanggil temannya. Tapi kalau seandainya temannya ini tidak mau masuk, dia kan lapor nanti kepada guru yang ada di dalam kelas itu Pak. Ya. Sekarang kan itu pada saat pembelajaran. Nah,
Kalau ada yang naik keluar masuk, berarti ada keamanan yang sudah disepakati untuk menjemput siswa tadi yang keluar masuk tadi. Sekarang kesepakatan kelas itu untuk di luar jam pembelajaran di kelas, artinya untuk lingkungan sekolah ada juga Di lingkungan sekolah, di luar lingkungan sekolah, Pak, ya. Palingan kalau untuk di luar lingkungan sekolah seperti gotong royong aja, Pak. Kalau yang kira-kira baru-baru masukkan dari ini. Ya, berarti gotong royong. Kemudian pada jam istirahat, misalnya pada jam keluar main atau pada jam sholat berjamaah, apa ada dibunyikan di dalam kesepakatan kelas? Pada sholat berjamaah, belum Pak, kalau itu belum sampai ke situ Pak. Belum. Berarti hanya dua bagian keyakinan kelas. Ada yang di dalam kelas, ada yang di luar kelas. Kalau yang di dalam kelas itu untuk pembelajaran, kalau yang di luar kelas untuk mengimbangi, untuk pengontrol dia di luar kelasnya, pada jam istirahat, pada jam pulang, pada jam sebelum masuk kelas, kemudian pada saat salat zuhur, pada saat dia jam olahraga, kan banyak itu. Iya Pak. Seharusnya ditambahkan salah satu keyakinan kelas dibuatkan sana nanti. Oh iya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, kalau atau minggu besok kalau mau ditambah, kalau tidak usah. Nah, tapi sebaiknya ditambahkan saja untuk keyakinan kelas di luar lingkungan kelasnya. Lingkungan kelas. Artinya itu sudah termasuk keyakinan sekolah. Oh iya Pak. Nah, itu cukup bagus Pak Latif. Kemudian sudah berapa lama dilaksanakan itu? Itu baru beberapa hari ini Pak. Baru 3 hari ini. Bagaimana tanggapan siswa? Tanggapan Pak. Ada kekurangan di sana sini yang saya temui pada saat saya belajar. Terutama kan saya materinya di sini makranya matematika Pak. Jadi saya merasa siswa itu kurang tertarik gitu Pak dengan saya mengajar. Ada nggak kira-kira solusi dari Bapak? Ada misal belajarnya itu sebulan ini bisa benar dengan saya itu kalau dia lebih menarik pembelajarannya pasti nanti prestasinya juga meningkat. Bu Desi mengajar dalam pelajaran apa? Saya matematika Pak. Matematika di kelas berapa? Saya di kelas 8 Pak. Kemudian terjadi suatu permasalahannya. Iya, Pak. Permasalahan antusias murid kurang tertarik di dalam pembelajaran matematika selama proses belajar berlangsung. Kemudian pada umumnya pembelajaran matematika itu kan kurang disenangi siswa. Ya. Banyak siswa itu mengalami trauma, ketakutan. Kemudian Ibu Lucy sendiri sekarang mengajarnya, persiapannya bagaimana? Terus dan saya juga saya lihat materi. Kalau materinya apa, misalnya pola bilangan, saya bikin model atau Media belajar. saya bikin LKPD. LKPD. Kemudian dalam persiapan pembelajaran itu atau perencanaan pembelajaran itu, apakah Ibu sudah membuat dengan rinci jelas kalau LKPD dengan LKPD cara pelaksanaannya bagaimana? Kalau dengan media pembelajaran yang lain juga persiapannya bagaimana? Cara pelaksanaannya juga bagaimana? Apakah itu sudah terinci dengan jelas? Belum kita belum menentukan di situ kendalanya. Persiapan Ibu di dalam perencanaan pembelajaran, apakah perencanaan itu sudah bagus menurut Ibu? Atau boleh saya lihat?
matematika sekarang di dalam perencanaan pembelajaran itu kan namanya modul ajar, harus ada TP pembelajaran, harus ada ATP alur tujuan pembelajaran, kemudian harus ada modul ajar. Nah, di dalam modul ajar dalam perencanaan yang Ibu buat ini, apakah sudah disesuaikan dengan kondisi siswa yang ada di kelas Ibu, Bu Rosi? Nah, jadi di dalam suatu kelas kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi namanya. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid yang ada di dalam. Mungkin dengan LKPD siswa kurang tertarik. Nah, kalau dia kurang tertarik, sehingga dia tidak antusias dengan LKPD. Bisa jadi dengan media belajar yang lain, atau supaya dia antusias melalui media pembelajaran video, ada audio, ada visual. Ya. Jadi kalau video dia akan menarik bagi dia menonton video dulu misalnya. Mungkin persiapan pembelajaran Ibu mengenai LKPD kurang cocok misalnya. Mungkin perkiraannya seperti itu. Kemudian menurut Ibu Rosi bagaimana? Nah, video itu kan suatu media pembelajaran yang digunakan yang berkaitan dengan materi yang kita ajar. Materi dengan yang kita ajar. Misalnya materi bilangan, alam terbuka. Di dalam materi itu ada media pembelajaran videonya, audio visualnya. Itu yang bagusnya bagaimana? Disesuaikan dengan materi. Bilangan disesuaikan dengan bilangan, materi geometri, aljabar. Begitu. Di awal saya harus lihat dulu anak ini belajarnya seperti apa, Pak ya. Tidak Ya. bisa disamakan modelnya. Ya. Tidak bisa disamakan medianya, Pak ya. Ya. Nanti harus dibedakan. Ya. Nanti di situ kendala yang saya Itu salah satu kendala. Kemudian masih ada kira-kira menurut Ibu di dalam pembelajaran di kelas yang ada kendala lain? Nah itu Bapak, seperti yang Bapak katakan di awal tadi, bahasanya saya mengajar matematika Pak. Jadi mindset anak pertama itu dia takut dengan matematika. Gimana cara saya menurut Bapak agar bisa berubah pola pikir anak yang awalnya dia merasa takut jadi bisa mengulangi. Ya. Di dalam pembelajaran matematika itu yang namanya trauma anak-anak dalam berhitung itu memang nampak kemalasannya. Kemudian bagaimana trik kita untuk peningkatan siswa itu bisa belajar supaya dia senang belajar matematika, apa kiat-kiatnya? Itu banyak caranya. Atau yang telah Ibu laksanakan itu kiat yang bagaimana? Kemarin itu saya mencoba menanamkan sama anak bahwasanya matematika itu tidak sulit. Saya gambarkan dengan dia, misalnya kan sekarang saya jangan salah. Apa kabar Ananda hari ini? Baik dan alhamdulillah ya, sehat semua. Nama Aidina ada? Alif Sajaya, Abi Ratu, Andika Saputra, Aura Oktaviani, Yes, Fadila,
ini Fajar, Fauzi Tanjung, Media, Muhammad Farel, Natasha Ayubi, Naziha, Nazril, Kia, Kio, Elfayati, Zahira, dan Zahwa ya. Oke, selanjutnya silakan keluarkan buku IPS kalian ya, yang bawa IPS yuk. Ada yang bukunya belum disampul? Ada. Nah, jadi sekarang tema kita adalah mengenal negara-negara ASEAN. Coba perhatikan di belakang buku kalian yang belum disampul. Di situ ada apa? Ada nggak peta di belakang buku kalian? Coba perhatikan. Peta apa itu? Indonesia. Tahu deh kalian Pulau Jawa di mana letaknya? Juga perhatikan di peta kalian. Saya nak Pulau Jawa di situ. Coba tunjuk. Siapa yang tahu Pulau Jawa? Di belakang buku kalian ini. Coba perhatikan di belakang buku kalian ada contohnya seperti ini. Ya, nah. Pulau Jawa yang mana? Ya, misalnya kami Pak. Ini bukan. Ini. Bukan. Ini bukan. Nah, terus ini adalah pulau apa? Sumatera. Oh ini? Jawa. Ini pulau Kalimantan. Terus ini? Wah. Ini pulau apa? Yang seperti huruf K. Sulawesi dan ini pulau Papua. Jadi Indonesia ini kalian harus mengenal dulu pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita berada di mana pulau apa? Sumatera. Berarti posisi kita di Pulau Sumatera ini ya. Jadi ini dari Sumatera Utara sampai Sumatera Selatan. Jadi posisi awal di pulau. Coba perhatikan posisi kita di pulau ini di mananya. Jadi ada di sini peta Padang, ada ini Pariaman dekat pesisir pantai ini, dan kita berada di Empat Koto Aur Kalimantan. Jadi posisi kita kurang lebih tepatnya sekitar sini ya. Oke, ini baru yang ada di Indonesia. Sekarang kalian mempelajari tentang negara-negara ASEAN. Oh, negara apa saja yang ada di ASEAN ini? Satu-satu. Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Udah pada pintar semuanya. Nah, terus selain ini kalian juga harus mengenal apa itu ibu kota dari Thailand, Pak? Bangkok. Terus ibu kota dari Malaysia, Kuala Lumpur. Jadi nanti kita bisa pelajari lebih dalam apa itu mata uang Malaysia, apa itu ibu kota dari Thailand. Negara apa yang dijuluki sebagai negara gajah putih? Apa? Kan gajah putih yaitu Thailand. Jadi kalian nanti bisa belajar lebih dalam lagi mengenai negara-negara lain yang ada atau negara-negara yang ada di ASEAN ini, yaitu 10 negara ini. Jadi sebelumnya tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas kan. Nah, jadi itu pun sudah bagus. Jadi ada guru menerangkan, jadi kalian semuanya
mendengarkan. Nah, itu sudah menjadi satu kesepakatan kelas kita nantinya ya. Jadi Bapak lihat kalian sudah memperhatikan bagaimana guru mendengarkan, kalian sudah mendengarkan dengan baik. Nah, ada lagi yang bicara pas guru mendengarkan. Nah, terus nggak ada lagi yang keluar masuk. Nah, jadi nanti kita pakai apa tadi, keamanan kelas ya. Terus dari kesepakatan kelas kita nanti, coba tuliskan ke depan kesepakatan kelas kita tadi. Siapa yang tahu? Coba tuliskan salah satunya. Apa kesepakatan kelas kita tadi? Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, misalnya kan? Atau tidak boleh keluar masuk saat berbukannya. Pak Latif dan Bu Rosi. Nah, ini ada beberapa catatan di dalam organisasi. Rosi. Pembukaan pada refleksi kehadiran murid. Kalau awal belajar itu harus ada refleksi kehadiran murid. Apa namanya tuh, refleksi itu menanyakan kondisinya masing-masing. Nah, ditanya satu-satu orang. Anak Ibu Joko bisa bercerita hari ini, pagi ini bagaimana, coba bercerita. Jadi kami menyampaikan tadi Bu bahwa nggak punya kendaraan ke sekolah, makan belum, sarapan belum. Kita jadi tahu kan. Berikutnya Joni. Joni cerita orang. Tadi kita jalan kaki ke Labu. Berangkat jam sekian, sampai sini jam sekian, orang sudah masuk dengan terlambat. Itu wajib ada. Setelah kita mengecek kehadiran, kemudian lagi kalau sudah siang-siang seperti ini, kita menciptakan speaking. Speaking itu kampornya. Siapa yang bisa menyampaikan menggunakan kata-kata yang diawali dengan kata saling. Ini menunjuk saling mencintai Bu, saling memiliki Bu. Tuh, speaking. Jadi kalau di siang-siang hari ini itu sangat rawan. Kemudian kesepakatan kelas itu setiap guru matkul harus ada, bukan hanya wali kelas. Di dalam awal buku catatannya itu harus ada kesepakatan kelas. Coba lihat catatannya kembali di awal. Ada yang melanggar kesepakatan hari ini siapa? Kenapa dilanggar? Untuk besok jangan dilanggar lagi ya, sayang ibu ya, yang apa? Nah, kemudian kalau untuk wali kelas, kesepakatan kelas itu ditempel, dibuat di karton, ditulis bagus-bagus, di print, dibuat gambar buah, dibuat gambar boneka, tempel. Ini menarik. Ayo kita lihat kesepakatan kelas hari ini. Tadi terlambat kan? Kenapa saya nampak terlambat? Itu untuk penerapan. Di akhir pembelajaran jangan lupa refleksi. Refleksi itu bagaimana anak selama kita belajar hari ini, Jepang bisa memberikan refleksi. Apa refleksi itu, Bu? Refleksi itu mungkin dari Bu mengajar tadi ada sudah mengerti, apa sudah belum mengerti, apa sudah paham, apa yang belum paham. Kalau bisa semuanya benar-benar sampai ke dalam saya sampai terus minimal 3 orang.
kemudian penugasan. Nah, kemudian lanjut dulu. Kalau apa hadir di dalam kelas tadi, apa respon dari lagi? Ya. Ya. Pertama, respon saya itu sangat bagus, bisa observasi saya, bantu kekurangan saya, gitu Pak. Ya, dan belajar itu respon saya sangat bagus pada adanya Bapak itu, Bapak bisa mulai cara saya belajar, jadi Bapak bisa memberikan masukan kepada saya supaya saya lebih baik lagi ke depan. Ya. Dari observasi Pak di kelas tadi, apakah ada rasa grogi? Grogi ada Pak. Terus Rasa grogi ada. Terus ya soalnya biasanya saya kan mengajar sendiri, sekarang ada Bapak pimpinan saya lagi kan, itu ada rasa grogi itu. ya. Kemudian pada waktu penyampaian itu, oleh karena grogi ada yang terlupakan, Pak. Dari mulai perencanaan tadi. Juga perencanaan Pak Lati tadi mau mengajar, nanti ternyata setelah kita observasi kelas ada yang tertinggal. Ada enggak tadi yang belum rencana yang belum dilaksanakan? Kayaknya enggak Pak. Itu palingan cuma refleksi tadi Pak, itu saja. Refleksi ya. Kemudian setiap belajar itu jangan lupa seperti yang disampaikan tadi, kemudian berdoa, mengecek kehadiran. Kalau ada siswa yang tidak hadir, itu ditanyakan di mana dia, sebabnya dia tidak hadir. Ya. Nah, kemudian Bu Persi, dari observasi tadi, pengalaman apa yang didapat? Karena pada dasarnya Bapak sebagai pelaku pengobservasi di sini tidak untuk menilai baik atau buruknya, pasti ada pelajaran yang akan diambil. Jadi tidak perlu takut untuk diobservasi, karena itu untuk kebaikan kita juga. Jadi untuk memperbaiki